kemarin pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari pengertian sistem koordinat kartesius dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertemuan pertama. Di pertemuan kedua ini kita akan mempelajari posisi titik terhadap titik asal 0,0 atau titik 0 biasanya ya, dan titik tertentu misalkan AB. Tuh, kita ke yang ketiga ini. Di subbab 3, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, atau ini sebagai titik acuannya gitu ya. Nah, sistem koordinat kartesius itu selalu memiliki acuan yang tetap, di mana semua selalu mengacu pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y, dan ini disebut sebagai titik 0. Ini titik 0 ya. Biasanya ini titik pusatnya acuannya. Misalkan ada rumah di sini, ini jadi jaraknya adalah 4, Y-nya ada 2. Nah, bagaimana jika titik acuannya bergeser? Misalkan jadi, misalkan geser di sini, ini di titik acuannya menjadi 3,3 ya. Nah, dari titik acuan ini di rumah ini tadi apakah sama dengan 4,2? Tidak, ini akan berganti nanti sebagai titik acuannya di sini, pusatnya di sini. Jadi kalau pusatnya di sini, X-nya ada 1. Terus Y-nya ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Y-nya 5. Jadi ini melalui titik acuan ini, rumah ini berada di 1,5. Jadi berbeda ya. Oke, maka posisi titik ini akan dituliskan dengan nilai yang baru atau berbeda dengan sebelumnya. Posisi tersebut akan bisa dihitung untuk menggunakan formula berikut. Ini saya beri rumusnya, formulanya agar cepat untuk mengerjakan, memperoleh nilainya itu. Rumusnya adalah XB itu baru. X baru sama dengan X lama kurangi X acuan. Ini sama juga ini, Y baru sama dengan Y lama kurangi Y acuan. Contoh seperti yang ini tadi ya. XB, X baru, X lamanya berapa ini tadi? X lamanya adalah 4 ya, kurangi X acuan. X acuannya adalah ini 3,3. X nya adalah 3. Jadi 4 kurangi 3 sama dengan 1. Benar ya, X nya jadi 1, X barunya. Terus Y barunya sama dengan Y lama berapa? 2 ini, Y lama 2. Terus kurangi Y acuannya adalah negatif 3. Terus negatif 3 sama dengan 2 kurangi negatif 3 sama dengan 5. Ini jadi penjumlahan kan, jadi 5. Jadi benar ya, ini titiknya dari 1,5. XY baru, titik barunya gitu. Jadi ini silahkan dicatat baik-baik, nanti bisa diterapkan. Oke, langsung contoh soal. Contoh soal, perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Ini rumusnya ya. Ada koordinat kartesius seperti ini, sudah juga ada titik-titiknya. Yang pertama, tuliskan koordinat atau posisi relatif A terhadap titik acuan H. Nah, ini koordinat baru titik A terhadap titik acuan H. Jadi titiknya diganti dengan acuannya H ini ya. Berapa nanti titik A ini? Yang kedua, tuliskan posisi relatif G terhadap titik D. Oke, kita langsung jawab ya. Yang pertama, ini saya berikan alternatif jawaban. Nah, seperti ini. Kita buat tabelnya dulu. Titik awal, titik acuan, dan titik baru. Titik awal ini yang tadi ya, posisi relatif A terhadap titik acuan H. Titik awalnya titik A berapa? 4,3. Ini kita tulis X nya adalah 4 ya. Lalu X acuannya adalah negatif 4 XH.
X acuannya ini negatif 4. Lalu titik barunya adalah seperti rumus ini tadi, X baru sama dengan 4 kurangi negatif 4. 4 kurangi negatif 4. 4 kurangi negatif 4 sama dengan 8. Lalu yang bawah ini Y. Y awalnya berapa? Y awalnya adalah 3. Y acuannya adalah YH ini negatif 5. Jadi Y barunya adalah 3 kurangi negatif 5, hasilnya adalah 8. Jadi titik relatif A adalah 8,8. Kita langsung cek saja ya. 8,8 dari titik pusat H, titik acuan H. Coba X nya 8, berarti positif ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya ini. Lalu Y nya adalah 8. Y nya jadi ke atasnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ya, benar berarti titik relatifnya adalah 8,8. Gampang ya. Nomor 2, tuliskan posisi relatif G terhadap titik G. Kita buat tabel lagi, titik awal, titik acuan, dan titik baru. Titik awalnya kita tuliskan titik G. Titik G boleh dengan cara seperti ini juga. Titik G negatif 6,6 ya. Titik acuannya adalah D 3, negatif 4 ya. Jadi X barunya adalah negatif 6 kurangi 3. X baru sama dengan negatif 6 kurangi 3 sama dengan negatif 9. Y barunya adalah 6 kurangi negatif 4. Nah 6 kurangi negatif 4 sama dengan 10. Jadi titik relatif G adalah negatif 9, Y nya adalah 10. Kita cek yuk. Dari titik awal G ya, ini acuannya adalah titik D ini. Titik D ke kiri berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Berarti X nya adalah negatif 9 ke kiri. Terus Y nya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah berarti benar. Dengan rumus ini kita bisa dapatkan lebih cepat atau tanpa menggunakan tabel ya, tanpa menggunakan koordinat kartesius di gambarnya. Oke, ada contoh soal lagi ini di buku paket. Ayo kita berlatih 2.2 halaman 56. Ada soal nomor 2. Diketahui titik P 4, negatif 5 serta titik Q 3,2, R 4,7, S negatif 5,4 dan T negatif 3, negatif 6. Tentukan koordinat titik Q, R, S dan T terhadap titik P. Alternatif jawabannya kita tuliskan dulu. Titik P, Q, R, S, T ya di sini. Saya pindahkan di sini. Yang pertama koordinat titik Q terhadap titik P, kan koordinat titik Q terhadap titik P ya. Koordinat titik Q adalah 3,2. Kita buat tabelnya. Nah, titik awalnya berapa titik Q ini? Q 3,2. Titik acuannya apa? Titik acuannya adalah titik P. P-nya 4, negatif 5. Titik barunya kita kurangkan tadi. Ini menggunakan rumus ini tadi. X-nya, X barunya sama dengan 3 kurangin 4 sama dengan negatif 1. Y-nya 2 kurangi negatif 5 sama dengan 7. Jadi titik Q barunya adalah negatif 1,7. Nah sekarang kita cek lagi. Saya berikan gambarnya. Ini sudah ada titik-titiknya sesuai. Dari Q terhadap P, titik acuannya P ya, di sini ke Q. Apakah benar itu negatif 1,7?
Jadi X nya berarti mundur satu langkah negatif ya, negatif 1 sini, benar. Terus ke Y nya adalah ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 berarti ini benar, positif. Yang B, koordinat titik R ya, R terhadap titik P. Kita buat tabelnya lagi. Titik awal, acuan, titik baru. Titik awalnya adalah titik R 4,7. Titik acuannya adalah titik P. Titik barunya X baru 4 kurangi 4 sama dengan 0. Terus Y barunya adalah 7 kurangi negatif 5 sama dengan 12. Jadi R nya terhadap titik P adalah 0,12. Perlu cek lagi? Oke, dicek lagi ya. Dari sini ke sini X nya 0, apakah benar? X nya enggak gerak ya, ini jadi tetap 0, benar. Terus Y nya ke atas 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti benar. Ini yang B titiknya benar. Sekarang yang S dan T untuk latihan ya, nanti kalian jawab sendiri untuk latihan. Lanjut, ayo kita amati masalah 2.1. Pernahkah kalian berkemah? Dalam berkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos kolam, dan lain-lain. Coba sekarang perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Nah, ini ada denahnya kemah, ada hutan, tanah lapang, pemakaman, kolam, dan lain-lain. Di dalam koordinat kartesius ya, ini denah perkemahan. Lalu kita hubungkan dengan ayo kita menalar di tabel 2.4 posisi tempat tertentu ini. Nah, nanti kalian silahkan isikan titik-titik ini. Saya berikan contoh dulu untuk nomor 1 dan 2 ya. Nanti yang lain kalian jawab sendiri. Contoh nomor 1. Ini perumahan, posisi dari titik asal perumahan, koordinatnya ini. Tenda 1, titiknya ini, tempatnya 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Apakah benar itu posisi terhadap tenda 1? Nah, ini dari sini 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Coba ke kanan 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Oke, benar ya. Terus ke atas 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 satuan ke atas. Nih jawabnya ini. Terus ke pos 1. Pos 1 ini dari pos 1 ke perumahan. X nya 4 satuan ke kanan ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 0 satuan ke atas. Sudah, ini benar ya. Terus pasar, dari pasar, mana pasar ini, 2 satuan ke kanan, 1, 2, benar. Dan 2 satuan ke atas, 1, 2, benar juga. Nah, cuma gitu doang. Contoh nomor 2, pemakaman. Dari pemakaman ini tenda 1 ke pemakaman ya. Tenda 1 ke pemakaman. Kalau di sini 7 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. 7 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. 2 satuan ke bawah, 1, 2. Ya. Dari tenda 1 ke pemakaman. Terus pos 1 ke pemakaman. Nah, ini pos 1 mana? Pos 1 ini ke pemakaman. Nih, ke X nya dulu ya, kiri atau kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 satuan ya pemakaman. Ini jadi kita tuliskan 7 satuan ke kiri. Kalau ke bawahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Jadi kita tuliskan 7 satuan ke bawah. Gampang ya. Coba satu lagi. Dari pasar. Pasar mana pasar ini? Ke kanan atau kiri dulu? Kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tuliskan 9 satuan ke kiri. Bawahnya berapa ini?
1 2 3 4 5 satuan ke bawah. Nah, sekarang kalian lanjutkan titik-titik ini dilengkapi ya dengan cara yang seperti tadi. Sekarang pekerjaan kalian adalah mengerjakan ayo kita berlatih di 2.2. Nah, tadi udah diberi contohnya nomor 2 ya. Ini gampang-gampang sekali ya. Ada 10 soal, kalian kerjakan semua dan nanti jika sudah selesai dikumpulkan ya, bisa difoto nanti. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pertemuan kedua atau bagian kedua. Kita sudah mempelajari pengertian sistem koordinat kartesius, posisi titik terhadap sumbu X, terus posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Dan sekarang kita ke subbab keempat, yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini nanti setelah video selesai juga akan ada uji kompetensi atau ulangan harian ya. Namun sebelumnya bagi kalian yang belum cuci tangan dulu. Lalu jangan lupa berdoa agar dalam pembelajaran kali ini berjalan lancar dan bermanfaat ya, amin. Langsung saja memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini pada buku paket kalian juga ada ya, silahkan disimak juga. Di sini ada koordinat kartesius dan garis L. Ada L1 yang berwarna biru ini ya, L2, L3, L4. Dan penulisannya garis itu kecil, huruf kecil Latin ya, L gitu. Ini sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis L ini bisa kita lihat sejajar dengan sumbu X. Jadi bisa kita tulis garis L itu sejajar dengan sumbu X. Ini garis L1, L2, L3, L4 ini sejajar semua. Lalu bagaimana terhadap sumbu Y? Garis L terhadap sumbu Y adalah tegak lurus. Tegak lurus dengan sumbu Y ya. Seperti tegak lurus itu apa? Vertikal dan horizontal gitu loh. Atau huruf L. Nah, tegak lurus 90 derajat. Selanjutnya misalkan kita buat garis M. Ada M1, M2, M3, dan M4. Nah, kalau garis M ini bagaimana itu terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita ketahui garis M ini yang hijau sejajar dengan sumbu Y. Semua sejajar kan, garis M sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Sehingga kita bisa tulis garis yang sejajar dengan sumbu Y ini M1, M2, M3, M4 ya. Terus garis tegak lurus dengan sumbu X ini M1, M2, M3, M4. Tegak lurus. Gampang ya. Sekarang ini perhatikan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini. Bagaimana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ini ada N1. Bagaimana itu terhadap sumbu X dan sumbu Y? Apakah sejajar? Apakah tegak lurus? Ini
garis N itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Di mana memotong sumbu X di titik 1,0 ini. Ya. Memotong sumbu Y di mana? Titik 0,2 ini. Nah, N1 ini memotong sumbu X dan sumbu Y, dua-duanya ya. Memotong. Lalu misalkan kita buat lagi garis N2 seperti ini. Ini juga memotong sumbu Y dan sumbu X. Nah, sumbu Y, sumbu X-nya di negatif 1 ini, negatif 1,0, sumbu Y-nya di 0,2. Itu ya. Selanjutnya ada contoh ini 2.1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Ini tidak sejajar semua ya. Alternatif penyelesaiannya seperti ini. Kita buat koordinat kartesiusnya dulu yang memuat 4 kuadran ya. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Lalu kita tentukan titik A 3,5 itu di mana itu? Nah, di sini ya. A 3, min 5, sorry 3, negatif 5. Setelah itu yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, bagaimana itu garisnya? Apakah seperti ini? Ini sejajar dengan sumbu Y ya, sejajar. Jadi kita hapus. Apakah seperti ini garis L nya? Ini sejajar dengan sumbu X. Jadi biar tidak sejajar atau tidak sejajar dengan sumbu X atau Y, atau tegak lurus dengan sumbu X atau Y, kita buat garis yang agak miring gitu, tapi melalui titik A 3, negatif 5. Nah, garisnya bebas kalian mau agak miring ke sorong ke sini, atau sorong ke sana, sorong ke sini, boleh juga. Atau sorong ke sini juga boleh. Nah, boleh kalian tentukan garisnya itu. Ada banyak sekali dibuat garisnya. Selanjutnya contoh 2.2. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita buat koordinat kartesiusnya dulu ya. Lalu kita buat garis yang agak miring gitu aja, tapi sejajar ya garis M dan N ini. Misalkan ini garis M dan ini garis N. Nah, kenapa kok miring? Ini kalau miring kan tidak sejajar dengan sumbu X atau tidak sejajar dengan sumbu Y. Jadi ini merupakan garis M dan M yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Gampang ya. Lanjut. Contoh 2.3. Contoh-contoh terus ini. Ya, apa-apa. Diketahui titik A 3,2, titik B 3, negatif 6, dan titik C negatif 5,2. Ada pertanyaannya A, B, C. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Nah, ini terhadap sumbu X dan Y semuanya diminta membuat garis. Kita buat dulu alternatif penyelesaiannya. Yang langkah pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. 1, 2, 3, 4 ya ini. Dibuat. Langkah kedua, gambarlah titik A 3,2, B 3, negatif 6, dan C negatif 5,2 pada bidang kartesius ini. Nah, kita tentukan dulu titik A 3,2 mana ya? X-nya 3, Y-nya 2 di sini. A 3,2. Terus B 3, negatif 6, 3, negatif 6 di sini ya. B 3, negatif 6, dan C negatif 5,2, negatif 5,2 di sini. Lalu langkah ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B.
melalui garis titik A dan C dan melalui titik B dan C. Nah, ini A dan B, A dan C, dan C dan B dihubungkan itu antar titiknya ya. Lalu selanjutnya, langkah keempat dari gambar tersebut tampak bahwa, kembali ke soalnya tadi, soalnya apa itu? Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? A dan B ini kita tahu sejajar dengan apa? Sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Kita tuliskan garis yang melalui titik A dan B tegak lurus terhadap pada sumbu sumbu X, dan sejajar dengan sumbu Y. Lalu yang kedua B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut? A dan C ini yang biru, kedudukannya sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Garis melalui titik A dan C sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Gampang ya. Kalau yang selanjutnya yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut melalui sumbu X dan sumbu Y? Apakah sejajar? Apakah tegak lurus dengan sumbu X dan Y? Tidak ya. Jadi garis yang melalui titik B dan C itu tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, garisnya miring. Paham ya? Lanjut. Nah, ini sudah kita masuk portofolio. Coba kalian kerjakan. Ayo kita berlatih 2.3 di buku tulis ya. Ini 2.3. Dan juga selanjutnya kalau sudah selesai, ayo kita berlatih 2.3. Kerjakan uji kompetensi 2 yang melalui Google Form yang sudah disediakan secara online ya. Baik, untuk video kali ini cukup sekian.